Shalom, selamat hari Sabat. Selamat Sabat. Siapa yang senang hari ini? Saya. Wah, puji Tuhan. Kenapa adik senang? Karena Tuhan sayang aku. Wah, puji Tuhan. Tuhan selalu menyayangi kita ya setiap hari. Yuk kita mendengarkan renungan lagi hari ini dalam seri 10 hukum bagian yang ke-25, hukum ke-9 bagian yang ketiga dengan judul menjelekkan nama baik orang. Nah, hari ini kita akan kembali membahas mengenai hukum ke-9 bagian yang ketiga tadi ya. Jadi begini, ada sebuah cerita yang terambil di dalam Matius 26 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Ayo kita mari dengarkan ceritanya. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Nah, tadi disebutkan di ayat tersebut tadi siapa? Imam-imam dan tua Yahudi. Iya, betul, imam-imam dan tua-tua Yahudi. Untuk berencana apa tadi? Membunuh Yesus. Betul, membunuh Yesus dengan cara bersaksi palsu atau dengan berbohong. Mereka mengatakan bahwa Yesus adalah orang jahat yang harus dibunuh. Ya, ngeri sekali ya adik-adik ya. Ya. Nah, namun waktu itu ketika Yesus ditangkap tidak didapati kesalahan apapun pada dirinya. Dituliskan dalam Matius 26 ayat yang ke-59 sampai yang ke-60. Adik-adik mau membantu kakak untuk membaca? Mau. Silahkan dibaca. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Wah, dikatakan tadi apa? Mencari kesaksian palsu. Nah, jadi singkat cerita, Yesus tidak didapati kesalahannya dan Yesus harusnya bisa bebas ya adik-adik. Tetapi karena ada yang memberikan kabar bohong mengenai Yesus, maka Yesus akhirnya disalibkan dan dibunuh ya. Kita sudah tahu ya ceritanya, dan itu sangat mengerikan karena banyak orang yang berbohong sampai-sampai nyawa orang lain melayang atau mati. Berarti adik-adik, jika kita berbohong, akibat buruknya kita juga bisa melanggar hukum Tuhan yang lain. Ayo, hukum keberapa mengenai jangan membunuh? Hukum ke-6, Kak. Iya betul, hukum ke-6. Jadi hati-hati ya adik-adik, jangan sampai kita menyampaikan kabar bohong tentang orang lain atau kabar bohong yang lainnya, karena itu adalah perbuatan yang sangat jahat. Ingat, Yesus saja sampai disalibkan atau dibunuh, padahal ia tidak melakukan kesalahan sama sekali. Tetapi karena berita bohong yang dipercaya orang banyak, maka Yesus akhirnya dibunuh. Nah, jadi kabar baiknya, walau Yesus mati, ia juga bangkit. Luar biasa nggak? Luar biasa. Iya, jadi yang kita pelajari hari ini adalah kita tidak boleh menyampaikan kabar bohong mengenai orang lain. Kembali kita diingatkan dalam bacaan kita di dalam buku Para Nabi dan Bapa halaman 324, paragraf yang ketiga mengatakan, hukum ini melarang setiap usaha untuk merusak nama baik daripada tetangga kita oleh penampilan yang salah atau sangkaan yang jahat, oleh laporan yang palsu atau membawa-bawa berita yang tidak benar, bahkan menyembunyikan kebenaran dengan sengaja, oleh mana orang lain akan dirugikan, adalah merupakan pelanggaran terhadap hukum yang ke-9 ini. Nah, jadi hari ini kita belajar, kita tidak boleh ya menjelekkan nama orang lain atau bersaksi dusta untuk orang lain supaya bisa apa? Terkena sesuatu mara bahaya. Boleh atau tidak adik-adik? Tidak. Betul, tidak boleh. Semoga kita menjadi benar dalam segala hal yang kita lakukan ya. Inilah renungan pada hari Sabat ini. Selamat hari Sabat dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.